kembali lagi di channel Kangtronik. Kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian software desain 3 dimensi yang bisa diakses secara gratis dan juga cocok untuk pemula. Nah, nama software ini adalah Onshape. Nah, Onshape sendiri itu bisa diakses dengan dua cara. Yang pertama itu kita bisa langsung mengaksesnya melalui website Onshape sendiri, dan juga kita bisa mengaksesnya menggunakan aplikasi Android, di mana untuk aplikasinya itu bisa kita download melalui Play Store. Oke, untuk mengakses software Onshape sendiri, kita harus memerlukan akunnya. Nah, yang langkah pertama itu kita cari Onshape di search engine kalian. Onshape. Nah, setelah itu kita masuk ke web www.onshape.com. Nah, ini tampilan dari website Onshape-nya. Nah, untuk Onshape sendiri itu ada versi yang berbayarnya juga dan versi gratisnya. Seperti yang aku katakan tadi, kita bakal menggunakan Onshape secara gratis, di mana caranya itu dengan membuat akun student. Nah, caranya kita klik di create student account. Nah, setelah itu kita masukkan data diri kita di sini, first name-nya, last name, email, dan kalian itu sebagai apa, apakah student atau edukator, dan sebutkan juga si level sekolahnya, apa itu grade school atau college, university. Nah, setelah itu tinggal ke create new edu akun, dan kita akan langsung punya akun dan diverifikasi melalui email. Nantinya tinggal klik verifikasi akun, dan setelah itu akan langsung mendapatkan akun Onshape sendiri. Nah, dikarenakan aku ini udah punya akun, jadi aku langsung aja sign in di sini. Nah, untuk tampilan sign in itu seperti ini. Nah, dikarenakan saya udah punya akun, nah ini akun saya, dan selanjutnya untuk masuk ke Onshape, kita tinggal sign in aja. Nah, ini untuk tampilan pertama, dashboard dari Onshape untuk membuat desain 3D. Nah, di mana ini terdapat tools-toolsnya. Nah, di sini untuk akun kita, dan di sini itu untuk tools untuk membuatnya. Nah, untuk desain 3D sendiri, kita bisa membuat dokumen. Dokumen itu kita langsung membuat lembar kerjanya dari desain 3D-nya, ataupun kita membuat folder yang nanti di si folder ini kita bisa membuat beberapa dokumen atau beberapa desain 3D. Nah, di Onshape sendiri kita bisa melakukan import files, maupun itu secara online ataupun offline. Oke. Nah, di sini juga ada tools-toolsnya. Nah, karena kita subscribe sebagai education. Nah, di sini kan untuk selanjutnya kalau misalnya kita mau upgrade, tinggal kita upgrade di sini. Oke, ini itu tampilan desain 3D yang udah aku buat sebelumnya. Nah, oke, kita langsung saja untuk melihat lembar kerja dari Onshape sendiri. Yang itu caranya kita ke create, kita langsung create dokumen aja. Nah, tampilnya kan seperti ini. Kita kasih nama dulu si dokumennya. Misalnya latihan 3D. Ya, setelah itu kita klik create dan abaikan untuk isian bawahnya. Create. Oke, ini untuk tampilan lembar kerja untuk desain 3D-nya. Nah, di sini terdapat beberapa tools, dan ini tools untuk melakukan desain 3 dimensi, dan ini untuk lembar kerjanya, posisi kerjanya di sini. Nah, ini untuk tampilannya, ini tampilan top, front, right, dan sebagainya. Dan ini juga bisa kita dari sini. Nah, untuk tools-toolsnya sendiri itu sama seperti tools-tools yang ada di software 3D lainnya. Salah satu contohnya itu seperti di softwarenya Fusion 360, cuma sedikit berbeda dari penempatan dan juga shortcut-shortcutnya. Oke, kita akan coba membuat benda, misalnya kotak atau kubus, di mana untuk membuat kubus ini kita memulai dengan membuat desain 2 dimensinya. Nah, caranya itu kita tinggal klik sketch. Udah klik sketch ini itu kita memilih mau kita di front, top, right, atau bottom. Nah, aku akan di front. Kita klik front. Nah, untuk supaya si front itu enak untuk kita buat, kita tinggal klik di sini aja front. Nah, jadi kita langsung ke frontnya aja. Nah, setelah itu kita akan membuat objek. Nah, di sini tuh ada ini untuk line,
bisa nyalain tuh buat line. Dan ini untuk rectangle atau kotak, dimana untuk kotak ini, untuk corner rectangle itu dari pinggirnya. Kemudian kalau untuk di sini ada rectangle-nya itu ada center point rectangle. Nah, ini tuh dari centernya kita buat kotaknya. Nah, dan saya akan memperkenalkan untuk tools-tools yang sering kita gunakan. Ini ada circle, dan ini ada circle. Nah, di sini banyak lagi juga tools-toolsnya. Ini buat stage fillet, untuk fillet. Ini ada trim, ini ada offset, ini ada dimension untuk mengukur atau membuat ukuran. Oke, ini karena kita akan membuat objek tiga dimensi, kita akan membuat objek dari rectangle atau kita akan membuat balok atau kubus. Kita menggunakan center point rectangle, atau kita tinggal langsung aja klik huruf R di keyboard kalian untuk memudahkannya. Nah, kita langsung ke tengah-tengah aja biar pas. Set. Nah, setelah itu untuk ukuran itu kita bisa langsung klik di sini, misalnya kita di 50, dan untuk lebarnya juga sama, misalnya di 30. Nah, setelah itu, untuk dimension sendiri kita bisa di sini, atau kita klik D di keyboard kalian, kita tarik objek yang mau kita lihat ukurannya atau mau kita ubah. Oke, setelah itu, nah ini udah kita ukur nih, untuk si kotaknya itu ada 50 ke 30. Nah, setelah si desain dua dimensinya selesai, kita tinggal klik centang hijau di sketch 1 ini ya. Setelah itu kita akan membuat si kotak ini menjadi balok atau menjadi objek 3 dimensi. Nah, untuk melihatnya itu kita tinggal klik kanan lalu di drag aja. Nah, setelah itu kita menggunakan tools-tools yang ada di sini. Nah, untuk tools yang mendasar untuk 3D itu ada extrude, dimana untuk membuat si objeknya itu bervolume. Kita klik extrude. Nah, kita langsung klik di objeknya. Nah, extrude-nya itu bisa seperti ini, extrude-nya nanti ada bervolume. Dan pastikan untuk ininya harus 10% biar solid ya. Nah, untuk ukurannya kita bisa atur sendiri, misalnya kita mau ketebalannya itu ada 20 mm. Nah, terus si extrude sendiri itu kita bisa mau ke belakang atau mau ke depan, terserah kita mau membentuknya itu kemana. Nah, setelah si objeknya si objeknya udah berbentuk 3D, kita tinggal klik di extrude ini. Nah, dan udah selesai. Oke, kita coba fitur lain. Misalnya kita akan membuat lubang di tengah-tengah kotak ini. Kita kembali untuk klik front. Nah, terus kita ke sketch lagi untuk membuat circle-nya dari 2 dimensi. Kita klik sketch. Kemudian kita klik di bagian kotak ini, karena di bagian kotak ini kita akan membuat circle-nya. Nah, setelah itu kita ke center point circle, atau kita bisa tekan C. Kita langsung ke tengah-tengahnya. Terus misalnya kita akan membuat circle-nya itu dengan radius 15, di mana radiusnya 15 atau jari-jarinya 15. Jadi untuk di OneShape itu ukuran dari lingkarannya atau circle-nya itu menggunakan radius. Jadi kalau misalnya kita ada lingkaran nih di diameternya itu 30, maka kita memberikan ukuran di sini itu adalah 15 atau jari-jarinya 15. Oke, setelah selesai kita klik di sketch 2-nya. Setelah itu, untuk melubangi si balok ini dengan lingkaran ini, kita menggunakan fitur extrude lagi, extrude. Nah, setelah itu kita klik si lingkarannya. Nah, untuk melubanginya itu kita menggunakan fitur remove di extrude-nya. Nah, setelah itu untuk remove sendiri ukurannya terserah kita mau remove berapapun, terserah kalian, tergantung objek yang akan kalian buat. Nah, untuk saya sendiri kita nggak perlu merubah si ukuran dari extrude-nya atau remove-nya itu berapa. Oke, setelah itu kita tinggal klik. Nah, jadilah objek si balok ini memiliki lubang di tengahnya. Nah, untuk beberapa fitur lainnya juga di sini ya, contohnya ada
fillet, kita klik fillet, kita tinggal klik sini untuk filletnya itu bentuk kayak gini. Terus ada fitur chamfer, kita klik untuk chamfernya. Ini terlalu kecil, gak kelihatan, kita misalnya 2 mili. Chamfernya seperti ini. Nah, dan untuk fitur-fitur lainnya itu kita bisa gunakan untuk desain 3D. Nah, untuk fungsi dari fitur-fitur yang lainnya akan aku jelasin nanti di video selanjutnya, karena untuk video sekarang itu sebagai video pengenalan dari software OneShape-nya sendiri. Nah, kalau untuk setelah kita selesai membuat desain 3D-nya, si software ini tuh otomatis menyimpan secara real time. Jadi kita tak perlu melakukan save atau misalnya CTRL save atau save as, tidak perlu karena ini udah otomatis tersimpan. Yang terpenting itu adalah akses internetnya itu tetap lancar karena si OneShape sendiri itu online ya. Jadi karena kan si OneShape sendiri itu bisa diakses dari HP Android kita, handphone kita. Jadi setelah kita melakukan desain di laptop atau di komputer, yang penting akunnya itu sama, nanti bakal ke upgrade sendiri, ke update sendiri di Android kalian, dan kalian bisa melihat hasil desain 3D kalian. Oke, sekian untuk pengenalan software OneShape sendiri. See you in the next video. Thank you.